Jalan Lingkar Salatiga mulai dibangun pada tahun 2005. Tujuannya adalah untuk mengalihkan lalu lintas dari jalur Semarang-Surakarta agar tidak melewati pusat kota, sehingga dapat mengurangi kemacetan. Dahulu, sebelum aspal dan kendaraan melintasi, daerah yang kini menjadi perempatan dukuh adalah hutan bambu dan rawa. Di tengah hutan itu berdiri gubuk reot milik seorang dukun sakti bernama Ki Surageni. Ia hidup menyepi, tapi dikenal punya kesaktian luar biasa. Konon, ia bersahabat dengan bangsa lelembut dan memelihara seekor siluman berwujud genderuwo besar penjaga wilayahnya. Malam-malam tertentu, warga sering melihat asap hitam membumbung dari gubuk itu, dan mendengar suara tangis perempuan dari tengah hutan. Orang-orang percaya, Ki Sura melakukan ritual pesugihan dan menumbalkan gadis muda ke makhluk gaib penjaga simpang itu. Ketika Jepang masuk ke Salatiga, tentara hendak membuat jalur logistik melintasi hutan dukuh. Tapi anehnya, setiap malam traktor dan alat berat mendadak rusak atau hilang terbakar. Operatornya ditemukan keesokan harinya dengan mata melotot, mulut berbusa, dan kuku-kuku patah mencakar tanah. Akhirnya proyek dibatalkan. Hutan itu kembali dibiarkan liar. Saat proyek Jalan Lingkar Salatiga dimulai tahun 2008, rencana jalur melewati hutan dukuh kembali dibuka. Warga menolak, mengingat cerita lama, namun pemerintah tetap memaksakan pembangunan karena alasan efisiensi jalur. Beberapa pekerja proyek mengaku melihat bayangan besar di tepi hutan, dan wanita menangis di sumur tua dekat lokasi proyek. Pekerja asal Boyolali bernama Seno, tiba-tiba kesurupan saat menggali tanah dasar simpang. Jalan Lingkar Salatiga, JLS, tepatnya di perempatan dukuh merupakan lokasi yang konon dijaga siluman dan genderuwo yang kerap menampakkan diri. Kisah mistis di kawasan tersebut bukanlah isapan jempol. Banyak warga yang melihat dan merasakan langsung kehadirannya. Apalagi perempatan tersebut berada persis bersebelahan dengan tempat pemakaman umum, TPU, Ngemplak. Karuan saja, semakin menambah keangkeran jalur maut tersebut. Saat malam, penerangan sangat minim. Alur jalan berkelok dan kontur jalan turunan sejauh 200 meter. Banyak yang meyakini ada makhluk astral yang tiba-tiba memperlihatkan wujudnya. Pernah ada mobil box tiba-tiba terpontang-panting dan menabrak median jalan. Saat ditanya supirnya mengaku melihat orang memikul jenazah menyeberang, jelas pemilik bengkel motor di dekat lokasi perempatan maut, totok kepada Jawa Pos Radar Semarang. Ia di dekat perempatan sejak 2010. Selama itu pula kerap mengalami langsung hal-hal tak lazim. Saat tengah makah, tiba-tiba lampu lalu lintas berubah menjadi hijau sendiri. Padahal sudah diatur untuk menyala kuning. Ia bahkan pernah melihat sosok badan kuda dengan kepala manusia. Makhluk itu selalu menampakkan wujudnya di dekat pohon tinggi di samping jalan dekat perempatan sekitar pukul 1 dini hari. Saya sering melihat sendiri. Sosok itu suka nakal memperlihatkan diri lalu menyeberang seenaknya. Ujarnya. Pemilik warung makan Yanto juga meyakini hal serupa. Pernah ada pelanggannya bercerita melihat sosok genderuwo berbadan besar dan rambut gondrong diam di tengah jalan di sekitar tikungan sebelum perempatan. Padahal saat itu keadaannya hujan, maghrib. Setelah berpaling sebentar, tiba-tiba sosok itu menghilang, ujarnya sembari mengelap piring di warungnya. Pegawai toko aksesoris audio, Asep mengakui melihat langsung sosok lain. Ia menjumpai sosok kakek tua Jawa saat sedang lembur. Kejadian dialami saat menjelang maghrib Minggu 31 Juli kemarin. Namun, ia mengatakan makhluk ini tidak mengganggu. Saat bekerja ia merasa ada yang mengawasi dari belakang. Begitu ditengok langsung hilang. Entah perasaan, entah apa, saya juga kurang yakin. Dia pakai batik, sarung, sama ikat kepala seperti belangkon, kata pria asal Banyudono, Boyolali. Pukul 3.36, 29 Juni 2025, gerimis tipis mengguyur Jalan Lingkar Salatiga. Lampu jalan redup, hanya sesekali memantulkan cahaya dari genangan air. Di perempatan dukuh, suasana seperti biasa, sepi dan menyesakkan. Konon katanya, tempat ini bukan sekadar jalur biasa, tapi wilayah kekuasaan makhluk gaib. Pak Leman,
seorang sopir truk pengangkut logistik, melintasi jalan itu malam itu. Ia baru saja mengantar muatan dari Semarang dan hendak menuju Solo melewati JLS karena dianggap lebih cepat. Di sebelahnya, rekannya, Gito, tertidur pulas. Saat mendekati perempatan Dukuh, radio truk mendadak berdesis. Dari frekuensi kosong, terdengar suara lirih wanita menangis. Pak Leman mengernyit, memutar tombol volume, tapi suara itu malah makin jelas. Lalu, brak! Seekor anjing hitam besar melintas cepat tepat di tengah perempatan. Pak Leman refleks membanting setir ke kanan. Truk oleng. Gito terbangun, teriak panik, dan mereka nyaris terguling ke parit sebelum berhasil dikendalikan. Namun, begitu truk berhenti, suasana di sekitar berubah mencekam. Kabut turun tiba-tiba. Udara menjadi berat. Dari spion, Pak Leman melihat sosok tinggi besar, berbulu hitam, bermata merah menyala berdiri di belakang truk. "Git, itu apaan di belakang?" bisiknya, gemetar. Gito melirik, dan tubuhnya langsung kaku. Itu genderuwo, men." Sosok itu mendekat. Langkahnya berat dan menekan tanah. Bau amis menyengat masuk ke kabin. Mereka mencoba menyalakan mesin, tak bisa. Dari arah perempatan, muncul bayangan lain. Wanita berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh, wajahnya tak terlihat jelas. Ia melayang perlahan, seolah menghalangi jalan mereka keluar. Seketika, genderuwo itu melolong keras. Truk terguncang hebat, seperti didorong dari belakang. Gito berdoa keras, membaca ayat-ayat pendek. Tiba-tiba, beruak. Sesuatu menabrak bagian belakang truk. Suara kaca pecah. Pak Leman menoleh ke belakang. Gito sudah pingsan, dan makhluk itu sekarang menempel di jendela belakang dengan senyum menyeringai. Hitam. Semua gelap. Keesokan paginya, warga menemukan truk terperosok di selokan dekat perempatan Dukuh. Pak Leman ditemukan duduk di balik kemudi, matanya kosong, mulutnya terus menggumam. "Jangan lewat situ, dia yang jaga, dia yang jaga." Gito selamat, tapi trauma berat. Tak pernah lagi mau lewat jalan lingkar Salatiga. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara truk rem mendadak, jeritan, dan kabut tebal turun tanpa sebab.